Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa mustafana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji wajib kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini, sampai sore hari ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman. Orang yang masih memiliki nikmat Islam dan nikmat iman, ya, maka dia seberuntung-beruntungnya manusia. Karena apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisiku hanyalah Islam. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjenengan barusan selesai sholat asar semua, itu sudah sebaik-baiknya nikmat. Bagaimana hukum agama selain agama Islam? Menurut para tafsir ulama, selain agama Islam semua di mata Allah hancur. Ya, maka mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan iman dan Islam kita hingga ajal kita menjemput. Ketika kita sakaratul maut, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa terselamatkan dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah Majelis Jaj Iman MCI, ya, dan juga para jamaah Masjid Nurus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan pelajaran fikih kita bulan lalu tentang rukun sholat, ya. Apabila selama ini seseorang sudah merasa dia sholat, akan tetapi dia masih belum mengerti rukun sholat, bahkan dia kurang salah satu ketika dia sholat kurang salah satu saja rukunnya, maka dianggap dia tidak sah sholatnya. Maka ingat, di alam kubur nanti Allah tidak melihat panjenengan itu orang baik, Allah tidak melihat panjenengan orang jujur, Allah tidak melihat pangkat jabatan jenengan di pekerjaan, Allah tidak melihat pinternya jenengan ketika bekerja, Allah tidak melihat Anda luar biasa hormatnya terhadap orang tua Anda, Allah tidak melihat Anda sopan santun, baik, jujur, amanat sama tetangga kanan kiri. Akan tetapi yang Allah lihat pertama kali adalah sholat. Maka hati-hati, Anda sudah merasa sholat, tapi Anda tidak masuk kategori orang yang sah dalam sholat. Ketika di alam kubur malaikat Raqib, Munkar dan Nakir datang, lalu kemudian melihat suhuf, melihat kitab Anda, dilihat sholat tidak ada, wassalamualaikum, tidak ada kata Anda jujur, sedekah ben Jumat, puasa ben nun tahun, haji ben tahun, umroh ben bulan, tidak ada. Yang dilihat pertama kali amal kebaikan adalah sholatnya. Sholat sudah bagus, baru amal kebaikan yang lain dilihat. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang sholatnya lengkap, sholatnya diterima oleh Allah. Karena Bapak Ibu, sholat itu luar biasa.
Kalau kita tidak khusyuk saja, para ulama tasawuf mengatakan sholat tidak sah. Akan tetapi sesuai dengan penjelasan yang lalu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau misalnya seseorang khusyuk, tiba-tiba pas sholat melingsih kekhusyuannya, lupa, keingetan sesuatu, misalnya keingetan WA, dia ingat belum apa, belum ini, itu, dan lain sebagainya, tapi dia kembali lagi untuk sholatnya khusyuk, maka sholatnya dihitung sah. Ya, menurut pendapat imam selain Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali mengatakan ketika orang mau khusyuk sholat itu diterima oleh Allah, ketika dia takbiratul ihram dia mengatakan Allahu Akbar, itu sudah khusyuk, pandangannya sudah Allah, sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi setiap rokaatnya dia tidak berpaling berpikiran selain kepada Allah, Allah saja, dari takbir sampai salam. Nah itu kan abot, berat. Ya, maka para ulama lain mengatakan jangan gitulah, kesian umat Islam ini, jangan diperberat. Nah, yang levelnya sudah semakin hari semakin meninggi, maka dia insya Allah ketika takbiratul ihram dia bisa menjaga kekhusyuannya sampai salam. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mempercepat dari bab rukun ini karena saya ingin juga di antara panjenengan bisa kita saling bertanya. Ya, karena kalau kita ada penjelasan sampai habis ini tidak ada pertanyaan, eman. Jadi jangan pernah Anda sungkan untuk bertanya, karena pertanyaan di dalam fikih itu boleh, ya, sangat diperbolehkan. Mengulangi dari pelajaran fikih yang lalu tentang bab rukun sholat. Panjenengan Bapak Ibu, insya Allah sudah ingat, kitab sudah ada di tangan. Yang nggak ada di tangan, mudah-mudahan kitabnya sudah ada di hati. Sudah hafal insya Allah ya. Untuk Bapak Ibu yang nggak kedapatan kitab, tidak apa-apa, kita saling murojaah, saling mengulangi. Rukun sholat di dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Ingat nggak panjenengan Bapak Ibu? Ingat ya insya Allah ya. Yang pertama namanya rukun qauliyah, rukun yang diucapkan. Kemudian rukun fi'liyah, rukun yang dikerjakan. Kemudian yang terakhir rukun qalbiyah, yang dipakai di dalam hati. Rukun yang dibaca ialah diantaranya kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek, kita membaca bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita ketika i'tidal kita membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu rukun qauliyah yang diucapkan. Rukun fi'liyah adalah rukun yang dikerjakan, yang dilakukan gerakannya. Apa itu? Orang sholat pastinya berdiri, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, lalu sujud, ya. Dan yang terakhir adalah rukun qalbiyah, yaitu rukun hati. Apa itu rukun hati? Niat. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, panjenengan kalau niat sholat, diingat-ingat. Niat itu wajib di madhab Imam Syafi'i, wajibnya di hati atau di lisan? Hati atau lisan? Di hati. Jadi panjenengan ketika mengucapkan usolli fardhu asri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, wajibnya ngomong seperti itu, mengucapkan seperti itu ada di mana? Di dalam hati. Niku sing wajib. Loh, berarti yang saya dengar selama ini dengan guru ngaji saya pas dulu kecil, ketika sholat mengucapkan usolli fardhu asri, itu bagaimana Ustaz? Itu hukumnya sunnah. Mengucapkan niat dari lisan itu hukumnya sunnah. Makanya hati itu, lisan itu, mulut kita ngikuti yang di hati. Jadi ketika kita niat usolli fardhu, di mulut kita ngomong usolli fardhul asri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, itu ucapan yang di hati. Maka jangan salah, panjenengan kalau hanya mengucapkan niat di lisan saja, bisa dipastikan di madhab Syafi'i dan di 4 madhab hukumnya tidak sah. Mobil khusus yang kita bahas ini adalah madhab Imam Syafi'i. Jadi niat itu wajibnya di dalam hati, lisan yang di mulut yang mengucapkan ini hukumnya sunnah. Jadi jangan kaget kalau ada orang tinggal takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, wah salah ini sholatnya. Udah, bisa jadi dia sudah mengucap niat.
Ya, yang sudah kita bahas, bahkan ada pertanyaan bulan lalu, Ustadz bagaimana kalau niatnya itu dari rumah usolli fardhu asri, tiba-tiba dia masuk masjid, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sah atau tidak? Saya sudah jawab pertanyaan itu. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Hukumnya sah atau tidak? Niatnya sudah dari rumah, awak dhewe wis niat teko omah, langsung masuk masjid, langsung angkat tangan. Sah atau tidak? Di madhab Syafi'i tidak sah. Karena apa? Karena orang yang seperti itu, dia betul niatnya dari rumah seperti itu, tapi terjeda, terpotong dengan dia pakai sandal, buka pintu, nutup pintu, buka pagar, tutup pagar, lepas sandal masuk masjid, buka pintu masjid, nutup pintu masjid. Berarti niat awal yang dia ucapkan di rumah usolli fardhu asri itu hukumnya tidak sah. Nah, jangankan seperti itu, bisa dilihat nanti di rekaman YouTube ya, yang bulan lalu saya sudah mengatakan ketika kita sudah usolli fardhu asri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, ada WA masuk, sik, jawab sik, atau bunyi HP kita, tiba-tiba kita mau Allah, dipateni dulu, di silent dulu HP, terjeda dengan perbuatan selain perbuatan niat tadi, maka hukum niatnya tadi tidak sah. Difahami nggih Bapak Ibu? Jadi ketika dia sudah usolli fardhu asri barakatin makmuman Allahu Akbar, sudah tidak ada yang besar kecuali Allah. Ketika takbir, sudah mau apapun kepentingan dunia kita, ketika sudah takbir, sudah lupakan perihal pekerjaan, perihal anak istri di rumah, perihal A, B, C, D, E, F, G sampai Z, hilang. Kecuali satu, fokus Allah. Difahami nggih Bapak Ibu semuanya? Baik. Ini mic-nya kedengeran ya Bapak Ibu? Ibu-ibu kedengeran nggih? Suara saya kedengeran ibu-ibu? Dengar. Oke, baik. Lalu kita lanjutkan. Setelah kita membahas rukun niat, rukun sholat, itu ada 17 ya. Kita sudah bahas masalah niat bulan lalu Bapak Ibu. Lalu kemudian kita sudah bahas takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Orang kalau misalnya tidak membaca Allahu Akbar, baca Ar-Rahmanu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah. Allah, karena dia baru masuk Islam atau selama ini belum pernah sholat, ketika dia mau sholat, dia nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar, dia mengucapkan Allah Maha Besar, sah atau tidak? Tidak. Yang diterima, yang dianggap sah hanya kalimat Allahu Akbar. Meskipun Asmaul Husna itu ada banyak, tapi yang diterima kalimatnya hanya Allahu Akbar. Lalu kemudian itu sudah kita bahas bulan lalu. Lalu kemudian rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Nah, ada sebagian jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, yang ketika sholat tapi dengan kursi. Ini sudah kita bahas juga bulan lalu. Bagaimana hukumnya? Saya mau tanya, Anda masuk ke masjid, jalan dari rumah, mampu napa mboten? Mampu Ustaz. Saya bisa naik tangga, saya bisa buka pintu. Lah tapi kenapa ketika Anda sholat, Anda duduk? Oh, karena saya kalau sujud jarem dengkul kula, Pak. Gak bisa. Sudah wis kaku istilahnya apa? Istilah kedokteran itu osteoporosis ya. Apa tuh? Ya, pengapuran. Ya, pengapuran atau osteoporosis. Berarti bagaimana Ustaz? Apakah saya tidak sah sholatnya untuk berdiri? Oh, tetap sah Pak. Akan tetapi pahala Anda ketika sholat duduk itu berbeda dengan pahala Anda sholat berdiri. Orang yang berdiri, sholatnya berdiri, itu pahalanya 100. Tapi kalau dia sholatnya duduk, pahalanya setengahnya, berarti 50. Loh, hitung-hitungannya ya Ustaz? Karena saya kebendaharaan di perusahaan saya mau ngitung ini. Kan 27 derajat pahala berjamaah. Iki ruwet anjene wong bendahara perhitungannya ini kalau di agama memang tidak ada istilah 27 terus dikali 100 terus berbagi. Itu sudah nanti yang nyatet ini loh, Pak, Bu. Siapa sih, Mbak? Yang nyatet siapa? Malaikat Raqib Atid. Jenengan santai mawon. Insyaallah ketika jenengan pahala tidak diambil oleh malaikat, bahkan pahala itu dilebihi sama malaikat, ya. Jadi
kembali ke pembahasan duduk di kursi. Ketika duduk di kursi, pahalanya berapa tadi? 50. Berbeda dengan yang duduk di berbeda dengan sholat normal, dengan sholat berdiri. Nah, apabila Bapak Ibu sholat masuk ke dalam masjid mampu, maka tetap ya, seperti yang tadi saya ucapkan, apabila memang itu sholatnya adalah sholat ketika duduk itu nggak bisa, sujud nggak bisa, maka dia ketika takbiratul ihram Allahu Akbar tetap wajib berdiri. Difahami? Bu, yang di belakang, Ibu, difahami Ibu yang di belakang, meskipun saya tidak kelihatan ya. Ibu yang di belakang, mohon fokus sedikit sebentar. Ketika ketika duduk di kursi, apakah ketika takbiratul ihram langsung kita duduknya, kita takbiratul ihramnya sama duduk? Jadi kursi sudah kita siapkan, kita duduk, lalu kita usolli sama duduk ini, usolli fardhu asri barakaatin makmuman, Allahu Akbar. Apakah takbiratul ihramnya dengan duduk? Tidak. Wajib takbiratul ihramnya dengan berdiri. Setelah berdiri, panjenengan sebelum membaca surat Al-Fatihah, monggo, nggak apa-apa, duduk. Ketika rukuk duduk, silahkan. Ketika sujud nanti lebih rendah daripada rukuknya tadi, silahkan. Yang terpenting ketika takbiratul ihram, panjenengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar wajib dalam keadaan berdiri. Difahami? Oke. Berarti Ustadz, seandainya ada orang yang sholatnya dalam posisi takbiratul ihramnya duduk, apakah dia tidak sah? Dilihat, kalau dia masuk ke masjid, dia datang ke masjid mampu, ya, atau dia bisa wudhu di rumah, sholat di rumah, bisa ke kamar mandi, mampu, maka dia ketika takbiratul ihramnya duduk, maka sholatnya tidak sah. Sudah dari awal tidak sah. Berbeda kalau memang orangnya sholat di rumah sakit, memang nggak bisa, di atas kasur sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka bagaimana takbiratul ihramnya bagaimana? Ya sudah dalam posisi dia duduk. Nah sekarang Ustadz, kalau posisi duduk dia tidak bisa, apakah diperbolehkan seseorang sholat dalam posisi tidur? Nah, diperbolehkan seseorang sholat dalam posisi tidur, boleh. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, apabila kalian tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Sesungguhnya separuh pahala yang kalian dapat. Apabila kalian tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Sing penting jangan sampai lepas sholat. Apabila tidak bisa dalam keadaan tidur berbaring, maka gunakanlah isyarat. Isyarat itu apa? Isyarat itu apa? Membayangkan bahwasannya dengan mata. Kita ini sedang sholat pas dulu, biar kita masih sehat itu luar biasa ya istilahnya. Kita bayangkan kita lagi sehat berdiri. Jadi dengan gerakan-gerakan mata, Allahu Akbar. Ini tangan kaki nggak bisa bergerak nih. Sudah nggak bisa sudah. Kalau dia masih bisa berbaring, misalnya rukuknya boleh berbaring ke kanan, ke kiri, diperbolehkan. Tapi kalau sudah wis mentok penyakitnya sudah paling parah, saking luar biasanya agama Islam, saking luar biasanya pentingnya sholat Bapak Ibu. Sampai isyarat ini loh disuruh gunakan. Paling gampang kan? Paling mudah kita bayangkan kita sehat, kita sedang sholat berdiri, kita rukuk, kita sujud. Apabila isyarat pun dia tidak bisa, maka artinya dia sholat di depan imam alias nopo? Ya dia sudah sholat, sudah nggak bisa sholat di belakang imam selama hidupnya, berarti dia harus sholat di depan imam. Dia disolati. Jangan sampai kita sholat di depan imam sebelum kita sudah memanen pahala kita di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, yang sudah kita bahas rukun yang keempat, ya, membaca Al-Fatihah, ya, sudah ingat ya, ada pertanyaan-pertanyaan di surat Al-Fatihah. Lalu ruku, ya, sekarang ruku. Kita membahas tentang ruku. Ruku artinya al-inhina, menundukkan kepala. Syar'an al-inhina'u musalli bila inkhinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh. Ruku itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ruku dengan posisi membusungkan dada kita daripada kepala kita.
Karena ini fikih, maka harus praktek. Jadi, apabila seseorang mau ruku, kamera nggak tahu kena atau enggak. Ruku harus niat karena Allah. Nah, ibu-ibu yang di belakang bisa fokus sedikit, ya, karena akan kelihatan ya. Anda ketika ruku bukan niatnya karena ingin ibadah. Misalnya, siapa yang sudah pernah ke Jepang? Dulu ketika saya melihat di Jepang, lihat TV maksudnya. Jadi, apa biasanya? Arigatou, ya kan? Konnichimasu. Biasanya kan gini kan? Ya, kalau niatnya posisinya dia memang untuk menundukkan seseorang itu sesama saking menghormati, dia niatnya seperti itu, maka para ulama berpendapat apabila orang mau hormat sama hormat, mesti wong Jepang, mesti wong di, tapi niatnya kita untuk ibadah ruku, itu haram hukumnya. Kecuali kalau kita niatnya untuk menghormati adat suatu daerah. Boleh. Tapi bolehnya itu bukan ruku. Ruku itu hanya pada Allah. Tapi apa? Kepala saja. Pernah guru saya sampai ke Jepang. Ketika di Jepang dia juga heran. Orang Jepang itu kalau ngelihat orang Islam apalagi berkopiah, sarung, pakai baju, itu hormatnya luar biasa. Nah, kita kalau tidak balesi itu gak sopan. Maka bagaimana balesnya? Guru saya mengatakan apabila kalian nanti ke Jepang, jangan sampai kalian seperti mereka menundukkan kepala sampai gini, sampai hampir ruku kan orang Jepang itu kan. Nah, kita balas rukuknya dia, sambutan mereka itu dengan kepala saja. Arigatou. Seperti ini aja. Difahami nggih, Bapak Ibu? Jadi ruku hanya di hadapan Allah saja. Nah, sekarang ruku yang benar adalah rata. Saya praktekkan atau ada salah satu dari saudara, ada salah satu yang maju ya. Tapi saya praktekkan dulu. Monggo dilihat. Ketika seseorang ruku, tidak boleh membusungkan dadanya daripada kepalanya. Berarti dia harus lurus rata. Dia salah sedikit, Ustadz, parah, kaki saya sakit betul. Kalau panjenengan memang sakit, ya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, ya semoga sehat. Tapi kalau memang dipaksa, sudah diterapi, pijet dan lain sebagainya, memang belum sembuh, jenengan paksa, nggak bisa ya, mentoknya segini, misalnya, ketika rukuk segini tok, nggak bisa, ya maka ya mau ya apa lagi, mau bagaimana lagi, ya. Kecuali jenengan memang dari muda itu belum pernah rukuk betul. Ayo dilatih sekarang. Ingat Bapak Ibu, orang yang rukuknya betul, syaraf tulang belakangnya itu bakal menurut kedokteran itu membuat syaraf tulang belakangnya apa gitu, lancarkan darah. Makanya orang yang sholatnya, insya Allah orang yang sholatnya benar itu lebih jarang sakitnya daripada sering sakitnya. Yang sering sakit, sedikit-sedikit sakit, monggo dibenahi sholatnya Bapak Ibu. Ketika ruku, monggo saya praktikkan. Ketika ruku, kita lurus. Allahu Akbar. Ini kiblatnya sana. Ini contoh saja. Segini kira-kira lurus nggak Bapak Ibu? Atau kurang? Ada yang cuma seperti ini. Oke, kalau yang seperti ini bagaimana? Asal seperti ini sudah nggak. Menurut para ulama, orang yang seperti ini bahkan dia mirip dengan berdirinya, maka tidak sah. Hati-hati. Usahakan lurus. Oke, lurus. Yang biasa futsal, main bola, itu biasanya lurus tuh badannya. Oke, monggo saya minta satu orang maju. Silahkan. Contoh. Karena saya sehari ini pakai baju hijau, monggo masnya yang pakai baju hijau. Wani, suruh Persebaya. Foto apa? Monggo. Sebentar saja, enggak apa-apa. Nggih, celengane aja sampai ketok. Monggo, sama seperti saya barusan. Bismillah, langsung lulus. Monggo, langsung. Allahu Akbar. Lurus napa mboten? Oh, lurus ah. Sik ta. Oh, sami. Sik ta. Sebentar, monggo. Ibu-ibu bisa dilihat, lurus atau tidak? Loh. Kurang apa? Niki kurang raktiri jenengan. Ayo monggo. Kalau saya lihat sudah pas niki. Ini sudah pas. Lurus. Nah, up. Cukup nggih? Jadi segini. Nggih. Monggo sampai jam 5 seperti ini. Monggo. Gini ngeten niki. Nah, nggih konco. Nggih, seperti itu Bapak Ibu ya.
Ingat, ketika Anda rukuknya belum betul, tolong dibetulkan semaksimal mungkin. Apabila memang Ustadz mentok gak iso, berarti ya sudah. Nanti kita bahas masalah sujud. Nah, sampai masalah ruku ini, monggo, ada yang mau ditanyakan? Saya nggak mau bikin pertanyaan terakhir, khawatir lali, kesusu mole, ini masih 20 menit saya ini. Silakan yang mau ditanyakan. Saya sebelum bahas tumak nina yang selanjutnya. Mik cuman satu? Atau ada lagi? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Niat yang awal, nggih, monggo. Nah. Baik, terima kasih sebelumnya. Di dalam Al-Badawi ini mengatakan, ketika niat ini kan harus bersamaan dengan pekerjaan. Namun, ketika niat dalam pekerjaan itu kan bersamaan. Niat dalam apa? Ketika sholat, nah itu kan sebelum usolli fardhu, itu kan ada niat dulu. Nah, namun maksudnya ada niat dulu bagaimana, Mas? Maksudnya ada niat dulu gimana? Saya tidak paham. Ya kayak saya niat. Monggo dibaca kitabnya, dibaca. Nggak apa-apa, dibaca kitabnya. Apa bunyinya? Ini saya mencari dulu. Mana tadi? Oh, doa. Loh niku sunnah, mboten napa-napa. Kalau misalnya membaca Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min Qadus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Muqtarinan bi fi'lihi. Iya. Niat itu ialah sesuatu yang sengaja atau bersamaan dengan pekerjaannya. Barengan, ya. Oke. Namun di sisi lain, wa qalbu dan tempatnya niat itu adalah di hati. Nah, pertanyaan saya, ketika ada ibarat mengatakan wa qawluhum fi ba'dil ibadati fa in tarahi anhu suma asman laisa min ta'ifin bal jaidin bi annahu qad inda qawlihi muqtarinan bi fi'lihi walau qala nawaitu usolli dhuhri Allahu akbar nawaitu batal, itu batal. Batolat. Batal. Nah, itu gimana penjelasannya? Ini sudah kita bahas bulan lalu. Jenengan hadir bulan lalu. Nah, Jenengan hadir bulan lalu. dalam Jenengan hadir bulan lalu. okay. Saya sudah sampaikan itu. Nggih. Jadi seseorang berbarengan niatnya itu artinya tidak ada jeda, ya. Kalimat itu sudah saya baca tadi, hanya murojaah, ngulangi ben ndak lali, ya. Jadi saya kira ini masalah ruku aja karena udah selesai bulan lalu. Seseorang yang apabila niatnya, ya, dihukum Imam Syafi'i berbarengan dengan perbuatannya, muqtarinan bi fi'li, ya. Tapi saya sudah merinci bulan lalu, Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ketika orang itu Allah itu sudah harus niat usolli Allahu akbar. Jadi dari kalimat Allah sampai roh akbar itu sudah harus bisa dia usolli fardhu dan seterusnya. Itu levelnya kalau sudah level tertinggi. Ulama lain, ada Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, itu mengatakan diperbolehkan seseorang usolli fardhu langsung tanpa ada jeda. Yang saya ambil seperti itu. Karena apa? Di tasawuf ada di kitab lain lagi mengatakan kalau seperti itu tidak sah. Ya, tapi saya mengambil karena ini kitab pengajian umum, maka saya ambil ulama yang lain, mazhab Ibnu Hajar, Imam Romli yang mengatakan usolli fardhu asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh. Ini saya mau tanya lagi. Ada ibarat mengatakan wa min ajza an-nurqi biha bil arabiyati tawaddama anha bi ayyi lughatan sya'a wa la ya'til anha ila dzikri akhar. Nah, ini penjelasan bagaimana bagi orang yang ketika lemah untuk mengucapkan takbiratul ihram. Nah, itu bagaimana? Sudah saya bahas juga dan sudah saya jawab. Apabila seseorang tidak mampu, baik tidak mampunya itu yang pertama baru masuk Islam, atau yang kedua dia jauh dari ulama, orang yang sangat bodoh, nggak ngerti apa-apa, baru sholat, maka dia ketika lafaz para ulama berpendapat semuanya wajib Allahu Akbar.
Tidak boleh dirubah dengan kalimat selain Allahu Akbar. Ketika Fatihah dan lain sebagainya, nah itu ada nanti pembahasan, diperbolehkan. Masih belum hafal surat Al-Fatihah, tapi kalimat takbir tadi wajib diucapkan. Apakah itu pertanyaannya? Soalnya saya lafadznya jenengan ketika baca kurang paham itu. Apunten. Ada lagi? Pertanyaan bagus. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Ada lagi tentang ruku. Sampun. Saya monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengenai ruku kan macam-macam Ustaz ya, selama ini yang dari jamaah. Kadang ada juga yang kebablas. Oh itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Kebablas. Kepalanya sampai menunduk. Oh sampai mau menunduk seperti ini. Ya, itu biasa yang suka futsal yang olahraga itu biasanya sampai bablas. Saya tahu biasanya seperti itu. Nah, intinya sesuatu yang paling pas Rasulullah sudah mengajarkan tengah-tengah. Ada yang masih terlalu atas. Kalau memang sudah usaha dan tidak bisa, ya berarti ya sudah nggak apa-apa, tetap sah. Ada yang bablas hampir gini, itu loro saja nih, Mak. Tulang ekor tuh paling belakang ini, sakit sebenarnya. Tapi ada orang yang sudah terbiasa dan nyaman karena dari kecilnya ya kayak gitu. Ya sudah terkadung, aku kecil ya kayak gini, hati-hati ya. Yang memang sudah terbiasa seperti itu sah, tapi usahakan lurus. Hukumnya sah, Pak. Hukumnya sah, tapi usahakan dicoba seperti tuntunan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama. Okay. Kemudian, insya Allah semoga terjawab. Lalu kemudian, ya jangan lupa mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Itu hukumnya wajib nopo sunnah? Sunnah. Hah? Ada yang ngomong wajibnya 1 kali tadi. Wajib atau sunnah? Sunnah. Bahkan sunnahnya kalau panjenengan mau lebih baik bacanya berapa kali? 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbi. Baca 1 kali. Sah napa mboten rukuk jenengan? Sah. Jenengan baca sama sekali, diem 1000 bahasa. Ngambul misalnya wis meneng. Misal sah atau enggak? Gak ngerti ngambul kok bisa dia ngambul pas sholat. Tapi ya namanya manusia ya. Diem. Pas Allahu Akbar rukuk tapi diem. Wis koyo ana gemboe gak gelem maca sampean. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak hukum rukuknya? Sah. Ya, jadi enggak baca pun sah. Yang terpenting 1. Apa itu? Tumakninah. Tumakninah itu bagaimana? Ketika orang ruku ketika ruku Allahu Akbar. Ruku ya, ketika dia ruku dia tumakninah sepanjang bacaan apa? Subhanallah. Jadi kalau ada yang rukuknya, misal sholat sendiri, sholat duha atau sholat tahajud atau apa, Allahu Akbar, seret kayak pirpiran, lek kambah. Karena saya tadi bilang, jare ini Ustaz Mustafa ndak baca ndak apa-apa subhanallah wis meneng wae. Tapi kayak pirpiran, jadi dia Allah. Sah atau enggak? Kira-kira bisa enggak orang baca subhanallah dengan seperti ini? Enggak kan? Jadi bisanya bagaimana? Allahu Akbar, subhanallah. Sami'allah, lebih cepat saja nih. Tapi sunnahnya membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Tapi kayak pirpiran, Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, jadi wajib hukumnya tumakninah. Hukum tumakninah itu wajib, tapi lebih baik dia mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Allah yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fi. Jangan terlalu panjang ketika ruku. Bahkan dilarang terlalu panjang melebihi panjangnya seseorang baca surat Al-Fatihah. Kecepatan juga oleh, terlalu lama ya tidak boleh. Ya. Fa in zada ala dzalika batalat shalah illa i'tidar rakaat al-akhirah fala yadhurru tatwilu. Kecuali orang yang mau ruku rakaat terakhir mau dipanjangkan tidak apa-apa karena Nabi Muhammad pernah memanjangkan seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu dilihat kitabnya silahkan. Rukun yang ke-6 ya. As-sadisu tumakninah. Sudah kita bahas barusan ya. Tumakninah ialah
kadarnya dengan bacaan subhanallah. As-sabi'u al-i'tidalu. Yang ketujuh adalah i'tidal. Napa i'tidal? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba saya mau minta salah satu jamaah dari bapak atau ibu pakai mic, monggo bacakan bacaan i'tidal. Saya tunjuk ya. Yang kerudung mana ini? Monggo, yang kerudung hitam samping saya ada 4 orang. Tolong dipilih. Silahkan, karena saya pakai baju hijau, mbaknya yang pakai baju hijau juga. Monggo. Bacaan i'tidal itu bagaimana? Ini harus dicek sholatnya. Monggo, aja pinter apa ngitung duit. Silahkan. Rabbana walakal hamdulillahi katsiran subhanallahi wa asila. Loh. Itu takbiratul ihram. Oh iya salah. Ah, bagaimana? Ayo, nervous ya? Jangan nervous, santai aja. Monggo. Sami'allahu liman hamidah. Hati-hati, yang biasa. Saya mau nunjuk bapak-bapak kalau gini. Monggo, Mbak. Apa? Sami'allahu liman hamidah. Bacaannya ngepleng, nervous. Monggo Mbak sing ungu, baju ungu, silahkan. Ayo, sin drodok nervous ngepleng. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kasih 100/100. Nggih. Ini loh yang sering seseorang salah kaprah. Oh, aku kecilik bacane yo Rabbana walakal ham. Wis sudah gitu toh. Ya, nek mangan iso embo tapi nek donga gak gelem embo, nek maca wirid gak gelem embo. Lah ini iki sing repot. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, yang biasa cuman sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Mugi-mugi jenengan pas mangan yo gak embo, ya. Jadi jangan sampai kalau baca doa itu diirit-irit, jangan. Allah itu lebih seneng kalau hambanya baca doa, baca zikir dipanjangkan. Minta kau. Seperti anak kecil yang merengek-rengek nangis jaluk permen, ya, sampai orang tuanya nuruti. Itu loh. Seorang hamba yang menangis kepada Allah seperti anak kecil yang merengek-rengek kepada orang tuanya minta jajan, minta permen, yaitu Allah nanti pasti kasih. Sampai wis ngerengek seorang hamba sampai sudah nangis getu baru Allah kasih. Loh, berarti Allah itu tidak langsung mengijabahkan doa, bukan. Tapi Allah pengen tahu kesungguhan kita meminta kepadanya. Ya, baik. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang masalah as-sujud. Rukun yang i'tidal juga sama. I'tidal rukun yang setelah itu rukun ke-7 i'tidal, rukun ke-8 tumakninah. Rukun ke-9 as-sujud, ya, sujud marrotaini. Sujud artinya at-tatamun wal mailu, memiringkan, ya. Wa qila al-khudu'u wa tadallulu wa syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Orang yang sujud, dia siapa sih yang pertama kali sujud, Bapak Ibu? Di dalam agama Islam dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di momen bulan Rajab seperti ini, tanggal 27 Rajab, Nabi kita Muhammad diundang langsung oleh Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan langsung ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk diundang, dilihatkan zatnya Allah langsung dengan mata kepala beliau. Bukan isyarat, bukan langsung. Ketika Nabi Muhammad melihat zatnya Allah, tidak ada manusia hamba siapapun, malaikat Jibril ketika sudah masuk langit ke-7 mentok, mau masuk Sidratil Muntaha ngomong, ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa masuk satu langkah lagi. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, sesungguhnya engkau kepala dari semua malaikat. Kenapa engkau tidak bisa mengantarkanku langsung di hadapan Allah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, apabila aku melangkah satu senti saja, tubuhku terbakar. Bayangkan besarnya malaikat Jibril, disebutkan di riwayat Bukhari dan Muslim, satu sayapnya malaikat Jibril. Sayap yang dimaksud itu jangan panjenengan bayangkan kayak kuda bersayap, jangan ya. Atau
Kayak kita manusia itu ada bulunya. Ya kan? Anggaplah bulu malaikat Jibril itu satunya itu menutupi satu bumi. Kata Nabi Muhammad, saking gedenya, saking besarnya malaikat Jibril. Sangat besar sekali. Makanya kepala dari semua malaikat di hadis Bukhari Muslim adalah malaikat Jibril. Nah, sebesar itu malaikat Jibril ketika sudah mengantarkan Nabi Muhammad, stop. Ya Muhammad, sekarang kau jalan dulu. Jalan sendiri, monggo. Di situ ada zat Allah Azza wa Jalla. Malaikat Nabi Muhammad takut, ya Jibril, koncono aku, temenin aku. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku melangkah 1 senti, tubuhku semua terbakar. Ini sudah batasanku. Tapi Nabi Muhammad diberikan karunia di malam 27 Rejab, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau apa? Naik sendiri. Bertemu dengan hadapan langsung dengan Allah, dan yang pertama kali diucapkan Nabi Muhammad kepada Allah ketika sudah melihat zatnya Allah apa? Assalamualaikum. Bukan. Apa yang dibaca? At-tahi, dengan melihat. Langsung sujud Nabi Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lalu kata Nabi Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Setelah Nabi Muhammad sujud langsung di hadapan Allah, langsung mengangkatkan badannya, lalu Allah membalas salam at-tahiyyat tadi itu dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Bapak, Nabi Muhammad mengucapkan salamnya bukan dengan assalamualaikum, dengan sujud dan mengucapkan at-tahiyyatul. Itu yang kita baca di tasyahud akhir, di tasyahud awal. Itu sejarah yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan assalamu alaika, salam sejahtera bagimu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Jadi Bapak Ibu, nah ini sujud adalah suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai sujudnya kita itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi ya, disebutkan di riwayat, banyak riwayat, orang yang syirik adalah dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah. Syirik itu bagaimana? Menduakan Allah. Dia sujud, tapi sujudnya dia dengan patung. Allah nggak senang. Allah pasti tidak ampuni. Dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah adalah 2. Dosa orang yang sombong dan dosa orang yang menduakan Allah atau syirik. Hati-hati. Ya. Sujud. Ustaz, saya dengar ada hadis Nabi yang mengatakan apabila aku tidak dilarang oleh Allah, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Pernah dengar dengan hadis itu? Pernah dengar? Apakah artinya seorang istri itu harus sujud di depan suaminya? Tidak. Itu artinya Nabi Muhammad memberikan kiasan kepada umatnya agar istri itu harus makin taat sama suami. Taatnya pertama kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Baru seorang istri kalau sudah ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya, atau kubiltu tazwijaha wa nikaha, bukan kepada orang tuanya, melainkan kepada suaminya. Sing jomblo-jomblo, ayo ndang mari jomblonya ya, 2024 ini ya, jangan juara bertahan terus. Kapan mengucapkan kubiltu tazwijahanya ya, saya terima nikah dan kawin, gak soro nikah iku ya. Jadi Bapak Ibu, jadi apabila seseorang sujud, ya, dia harus pertama melakukan 7 titik yang wajib ketika sujud. Apa itu? Titik pertama ketika sujud yaitu dahi. Jenengan pakai kofiah, ibu-ibu, mbak-mbak pakai mukena, nutupi dahi jenengan, nutupi sampai kayak saya ini sekarang, saya molorkan ini sampai nutup dahi. Ketika sujud terhalang tempat sujud jenengan dengan kofiah atau dengan mukenah tadi, maka sujud Anda tidak sah. Harus terkena dahi meskipun sedikit. Difahami ya? Kemudian titik yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan. Harus ada 7 titik anggota tubuh yang menempel di bagian tempat sujud. Pertama dahi, atau bahasa ini apa? Jidat ya. Batuk. Nggak usah pakai tuk, tapi tuk. Batuk kayak wong Bali kan, batuk.
Jadi setelah batu ini tadi, kemudian yang kedua apa? Telapak tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai Anda sholat telapak tangan tertutup dengan kain mukena, atau yang pakai bapak-bapak saking gede ini kelambi ini sujud sampai telapak tangannya ini nutup dengan bajunya. Maka bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Difahami? Harus. Ustadz, sekarang ada mukena yang modern 2024, nggak tahu yang 2024 ya apa ya, tapi yang dari 2023 itu yang ada sangkutannya di jari. Apakah itu juga dilarang? Tidak apa-apa. Kalau ada sangkutannya gini toh. Tapi yang terpenting telapak tangan ini, telapak tangan harus terbuka sampai pergelangan. Setelah pergelangan terbuka sedikit ya, ibu-ibu khususnya mbak-mbak, ini haram, batal. Harus segera ditutup. Kalau terbukanya tidak sengaja. Kalau sengaja dia memang buka, maka tidak sah sujudnya. Bapak-bapak seperti itu. Lalu kemudian dahi, kedua tangan, kemudian apa lagi? Kedua lutut atau bahasa Inggris Timur dengkul, ya. Tambah kikil mana? Dengkul, lutut. Pahami? Dengkul. Ada Ustadz depan saya pas sholat Jumat, anak umur 5 tahun. Sholatnya dengkulnya satu diangkat. Model apa mana? Gini. Mantan akrobatik. Iseng, ya sayang. Bagaimana satu dengkul yang kiri diangkat pas sujud? Tepak dahinya nempel, tangannya nempel. Iki. Sah atau tidak? Tidak sah. Dua dengkulnya ini atau lututnya wajib terkena di tempat sujudnya. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, jempol kaki. Ini telapak yo apa Pak? Soro. Jempol kaki atau jari-jari kaki. Wabil khusus jempol. Ya. Ada lagi ketika sujud. Ini saya sujudnya praktiknya beneran sekarang hadap kiblat. Satu kakinya diangkat. Gak ngerti apa ngono. Asam urat. Bagaimana hukumnya? Satu kaki aja iseng, satu jari kaki ini memang nggak ditempelkan. Sah atau tidak? Tidak sah. Understand? 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian perlu diwaspadai juga ketika seseorang sujud. Ketika dia mau bangun dari sujud kedua ya. Misalnya ini sujud kedua, Bapak. Kemudian dia mau bangun ke rakaat kedua atau ketika dia tahiyat awal, tasyahud awal, mau bangun ke rakaat ketiga, hati-hati. Jangan terlalu menundukkan kepala jenengan seakan-akan mau sujud. Seperti ini. Allahu Akbar. Jadi terlalu nunduk. Para ulama mengatakan orang yang terlalu nunduk ketika mau bangun dari sholatnya, dari sujudnya atau dari tasyahudnya, jadi dia terlalu nunduk. Misal ini habis tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imam Allahu Akbar rakaat ketiga, dia harusnya bangunnya kan seperti ini. Tapi dia nundukkan kepala seakan-akan dia mau sujud. Tidak sampai nempel, tapi seakan-akan dia nunduk. Bagaimana hukumnya? Dianggap dia sujud dalam rakaat tersebut 3 kali. Jadi orang yang sholatnya sujudnya 3 kali, hukumnya sah napa mboten? Tidak sah. Hati-hati. Lalu kemudian ketika sujud itu seseorang harus, ada riwayat yang menyebutkan seperti onta yang mau duduk. Atau nang Arab Saudi. Yang pernah ke Bonbin, pernah lihat onta? Pernah lihat onta pas duduk? Gak pernah. Ya. Ini Nabi Muhammad yang mengajarkan sujudnya seseorang seperti onta mau duduk. Bagaimana onta mau duduk itu? Onta ketika mau duduk, dia letakkan kedua lututnya dulu. Ya. Dia letakkan, jadi ketika sujud, Allah letakkan ini dulu. Baru kedua tangannya. Ini onta. Jangan ada yang biasanya variasi ya, bukan motor saja yang variasi. Sholat ini ada yang biasanya nih, yang gitu ya. Cok ngomong lemu aku kesindir. Kemudian ada lagi yang
Yang gini, duas. Sampai seperti itu. Padahal Nabi Muhammad sudah mengajarkan gampang, seperti onta mau duduk. Berarti bagaimana? Kedua kaki lalu letakkan. Terbuka untuk bapak-bapak. Tertutup untuk ibu-ibu, mak-mak. Loh Ustaz, saya lihat bapak-bapak ada yang tertutup, bagaimana? Tidak sunnah. Hati-hati. Mau sunnah harus terbuka. Ya, ibu-ibu gini. Kemudian ketika mau berdiri dari nanti kita bahas. Antakuna tumaknina yakinan, harus tumaknina yakin. An yasjuda ala sab'ati a'dha, sudah. Antakuna jabhatahu maksyufah, sudah. Irtifa'u asfalihi al-ajizah. Baik. Itu saja yang saya mau jelaskan. Monggo yang pertanyaan untuk sujud, silahkan. Ada yang mau tanya sujud? Monggo. Nggih. Memang yang dipraktekkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya, Ustaz, ini masalah sujud. Sujud itu yang dipraktekkan Ustaz tadi, ada yang seperti itu juga dan ada yang sempurna. Tetapi saya tanyai orang yang sujud, yang sakit, itu tidak meletakkan lututnya dulu. Nah, di waktu pada saat sujud, telapak tangan ini kalau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu merapat atau mekar. Laki-laki. Itu aja. Saya tidak membahas tentang orang sakit ya. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakit panjenengan ya. Di dalam ilmu fikih, orang sakit sudah makdur, udzur syar'i ya. Mau model apa enggak apa-apa, silahkan. Yang ini yang saya contohkan sesuai dengan tuntunan di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan juga kita harus sempurna sholat. Kenapa Pak? Diingat-ingat dulu sebentar sebelum saya menjawab. Bapak, Ibu, ada satu hadis Nabi Muhammad ketika ini sudah saya jelaskan tahun lalu, insya Allah ke pertemuan keempat saya ini di sini. Insya Allah saya masih ingat. Di situ saya sudah bahas. Kenapa kok kita harus sholatnya sempurna? Mirip seperti Kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad ketika melihat ada salah satu sahabatnya, beliau melihat sholat, tapi sholatnya seperti ayam matuk jagung. Assalamualaikum. Lalu kemudian Nabi Muhammad kaget dan mengatakan, ya fulan, sesungguhnya engkau belum sholat. Lalu apa? Nabi, aku sudah sholat barusan, engkau melihat. Silakan sholat lagi. Sholat yang kedua kalinya, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak terawih lah, jalan. Ya kayak ngono itu. Zaman sahabat sono saja nih. Cuman Nabi menganggap itu tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatlah sesungguhnya engkau belum sholat. Ya Nabi, aku sudah sholat 2 kali, tapi engkau masih belum menganggap aku sholat. Berdiri yang ketiga kalinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wush, kayak kereta cepat enggak Pak? Jakarta Bandung ya. Jadi luar biasa cepatnya. Lalu Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihatku sholat. Jadi bagaimana? Ya sudah, yang kita pelajari ini ya sesuai dengan tuntunan Nabi, dan semaksimal mungkin sebelum ajal kita menjemput, kita sholat sesempurna mungkin mirip kali Kanjeng Nabi. Ya, jadi orang yang sholatnya tanpa tumakninah, ya, yang wush tadi itu tidak sah di hadapan Allah. Nah, bagaimana apabila kalau orang yang sujud tadi misalnya tidak bisa sesuai itu, sesuai onta mau duduk tadi, jadi tangannya dulu tadi, tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Sunnahnya yang seperti saya praktekkan tadi, kedua itu sudah nggak usah pertanyaan. Orang sakit, orang ketiduran, ya, atau lupa, itu sudah udzur syar'i. Kemudian Pak, tadi jenengan nanya bagaimana hukumnya. Wah ini Profesor zaman now ini, sujudnya ini merenggang tangannya atau seperti ini, merapat seperti itu kah? Pertanyaan jenengan bagaimana? Kalau sujud ya, itu apakah sujud itu rapat
atau menggang gitu kan? Mekarnya itu dua, sujud itu duduk itu. Itu auratnya ditutup ya. Oke, bagaimana? Ini gini, atasnya apa ya? Enggak, sarungnya agak ditutup. Oke, bagaimana? Ya. Oke. Harus nanti ini mekar apa enggak apa dinutup bagiannya yang di sini. Baik. Harus ini. Oke, baik. Apakah ini pertanyaan bagus? Antakun di kitab ini tidak ada. Saya ingat di kitab lain, di kitab Yakut yang lebih tinggi ini. Saya nggak mau bahas lebih sih sebenarnya. Intinya Pak, ketika orang takbiratul ihram, Pak Bu, nah saya balik ke takbiratul ihram. Ini ngingetkan saya, baik. Tapi di kitab ini nggak ada ya. Ini kitab paling rendah. Safinah ini paling bawah. Nanti kalau mau bahas itu di kitab Minhaj ada, di kitab Umdah Yakut ada banyak. Tapi yang saya mau saya ingatkan panjenengan, ini pertanyaan bagus. Ketika takbiratul ihram, tangan, saya jangan sujud. Ketika takbiratul ihram, Allah, tangan itu begini atau begini, Allahu Akbar, gini atau gini. Ya, ayo. Ketika Allahu Akbar, gini atau mekar, dada lah ini, Pak. Ini. Atau mekar gini atau gini, agak nunduk. Allah. Mekar. Menurut jenengan, menurut para ulama agak menggang sedikit. Bukan mekar loh ya, bukan gini ya. Agak sedikit gini, akan tetapi bukan terlalu tegak, nggak boleh terlalu tegak, tapi menunduk sedikit. Allah, dan juga harus setara dengan telinga. Gini loh, bukan gini ya, gini. Allahu Akbar, gini. Ya sederajat atau apapun bahasanya seperti ini. Ketika sujud juga sama. Samanya itu nggak begini, nggak rapat gini. Ada ulama perbedaan pendapat itu sebenarnya. Ada ulama yang mengatakan boleh seperti ini, ada yang ngomong boleh seperti ini. Itulah. Berarti bagaimana sholatnya orang yang benggang atau buka seperti ini? Sah. Yang seperti rapat gini bagaimana? Sah. Ada dua pendapat. Pertanyaan bagus. Nggih, monggo, ada lagi. Monggo, Pak. Langsung mawon. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman jangan kepanjangan nanti kalau perkenalan. Saya cuman mau menambahi dari Pak beliau tadi. Di sini saya sering lihat dan juga pernah mengikuti pengajian yang mempraktekkan sujud tadi. Dan di masjid saya itu sering waktu sujud Ustadz ada dua macam tangannya. Ada yang nempel ke lantai, ada yang tidak begini. Kalau saya praktekkan nanti anak buah saya ketawa semua. Monggo, nggak apa-apa. Itu gimana? Tapi saya tadi kan sudah kasih tahu dua tadi kan? Iya. Yang seperti itu sunnahnya untuk perempuan, iya. Yang menggang itu untuk laki. Siap. Faktanya banyak orang laki-laki yang seperti itu. Nah itu kan terus. Itu gimana untuk sholatnya nanti sah atau tidak? Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Halo. Kembali ke kitab. Iki Aki Mufti rupanya Pak. Abanto. Aki Mufti ini jenengan nih. Jadi bagaimana Ustadz kalau orang laki-laki sholatnya gini, yang perempuan malah kebalikan gini. Saya inget-inget ketika umroh Pak. Orang kita mesti ngomong ke jamaah umroh itu ketika talbiyah habis mengambil mikot ihram mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Saya sudah berusaha mengingatkan kepada bapak ibu jamaah umroh itu yang bapak-bapak keraskan suaranya, ibu-ibu pelankan. Kayak kalau bisa di hati aja ibu-ibu. Tapi faktanya suara sing wedok luwih get teko bapak-bapak. Labbaik Allahumma lebih keras, lebih semangat. Sing bapak-bapak sing melemah, sing malah seperti itu. Nah, Mas, itu masalah fakta. Jadi, apabila orang yang laki-laki yang sujudnya seperti ini,
yang perempuan malah sujudnya juga semakin besar, ya segini besar, maka hukum sujudnya sah, tapi tidak dapat sunnah. Tapi ingat, ada lagi ucapan ulama yang mengatakan bahkan, agak ini ya, bahkan ini ada yang mengatakan, tapi ini pendapat ya, pendapat ulama di kitab lain, di fikih yang lebih tinggi, itu mengatakan batal sholatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ulama yang lain di madhab Syafi'i juga mengatakan tetap sah, tapi sunnahnya yang hilang. Monggo, bapak-bapak yang sujudnya masih seperti mbak-mbak, ibu-ibu, yang seperti ini, ayo dong, tunjukkan ke masuk kejantanan jenengan. Maksudnya tunjukkan kesempurnaan sholat jenengan dengan sholat sesuai sunnah Nabi, yaitu bagaimana tadi? Sujudnya itu terbuka seperti ini, ya. Seperti push up gimana, masa gini push up? Lah, push up aja jenengan bisa dengan sempurna, bagaimana ketika sujud gak iso sempurna, ya? Seperti itu. Ada lagi, monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya mau tanya, kalau ada yang sujudnya itu jadi dia telapak tangan sampai sikut, ini nempel semua ke tempat sujud, gimana hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini mirip nih pertanyaannya. Nah, jadi ketika sujud gini ya, saya praktekkan aja biar tidak salah. Biar saya yang diketahui lah, tidak apa-apa, wakil. Jadi sholatnya gini. Seperti ini kah, Pak? Seperti ini kah? Nah, kalau nempel bagaimana? Bahkan ya wes sama kan berarti pertanyaannya. Jadi nempelnya itu gini. Bahkan ngapunten. Mirip seperti anjing yang duduk kan? Hati-hati. Ya kan? Kalau anjing kan seperti ini. Ada larangan bahkan yaitu tadi yang saya bilang, larangan yang mengharamkan seperti itu. Karena dia menyerupai anjing yang sedang duduk. Ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau sampai dia menekuk seperti ini? Ikut ulama yang mengharamkan, yang tidak sahkan itu tadi. Karena ada perbedaan pendapat ulama. Jadi sebaiknya bagaimana dihindari. Yang perempuan ketika sholat ya berarti kalau versi duduknya ya gini ya. Kalau yang laki gini. Jadi kalau untuk hati-hati jangan terlalu gini, bahkan sampai seret dengan badannya, itu bahkan bisa menyerupai anjing yang sedang duduk. Tidak salah hadisnya itu ada yang mengharamkan karena ada hadis seperti itu, larangan Kanjeng Nabi, Pak. Jadi seperti itu. Monggo diusahakan terbuka. Pertanyaan bagus. Monggo ada lagi? Sampun? Monggo. Tumak Nina. Saya bahas kitab Safinah di sini. Jangan kalau bahas kitab yang lebih tinggi dari Safinah, kita bahsul masail nanti. Cuman Monggo. ini mau penjelasan dari sampean aja. Gini. Ai aqallu sujudi wa yajibu kasyaful jabhati wa yusannu kasyaful yadaini wa rijalaini wa yuqahu kasyafu bataihi ma adama yajibu sat'u min huma ma sat'ul awwal. Nah, itu gimana penjelasannya? Mas, ini kita bahas Safinah. Kalau itu nanti terlalu Iya. Saya bisa jawabnya, cuman terlalu lama nanti. Iya. Ngapunten ya. Nanti saya bahas sama jenengan aja, nggak apa-apa. Ya bagus, nggak apa-apa. Saya seneng yang kritis. Tapi lagi bahasnya Safinah masalahnya. Kalau kita bahas Safinah kan yang awam aja, yang penting saja di sini. Ya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Barakallah. Dengan tidak menyurutkan himmah semangat untuk bertanya-nya. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi tumak ninah di dalam sujud itu hukumnya wajibun. Wajib hukumnya. Jadi ketika sujud wajib. Bagaimana wajibnya? Dengan kita, nah saya sedikit jawab aja karena itu pertanyaan sudah disebutkan tadi. Dengan kita menaruh kepala kita
seakan-akan kita menaruh kepala kita di atas kapas. Saya bahas sedikit saja kalau sudah ada pertanyaan tadi. Bagaimana cara naruh kepala di atas kapas? Apakah harus dengan tekanan? Harus ditekan kepala? Enggak kan? Apakah harus ngawang? Enggak. Jadi seakan-akan kita menaruh di atas kapas, atau paling simpelnya bantal. Bantal yang bukan kapuk, bantal sing bulu angsa atau bulu apa itu enggak tahu. Jadi kita seakan-akan naruh kepala kita di suatu tempat, tapi tempat itu dia itu bakal ngek gitu. Bakal kempis. Bukan diurek-urek endas iki ning sejadah sampai ireng, bukan. Itu minimal sujud. Difahami nggih? Tapi ada yang enggak ngurek-ngurek, tiba-tiba memang kepalanya memang ada hitam-hitamnya Ustaz. Mungkin alergi, kulitnya terlalu tipis, kulit ini tipis dahinya, terus dia sujud normal, tapi ya subhanallah ada aja yang seperti itu. Ya enggak apa-apa. Yang penting tidak sujud itu tidak di apa ya, wis sampai biar kelihatan, bukan ya, bukan. Tapi tidak memungkiri ada orang-orang yang memang ketika kulitnya sensitif, dia itu apa namanya, ketika sujud di karpet yang nggak bagus dia membekas. Nah, jadi minimal sujud sesuai pertanyaan terakhir tadi, seakan-akan kita menaruh kepala kita di atas wadah yang ada kapasnya. Berarti kalau sekarang namanya bantal ya. Jadi kalau sujudnya kita cuman sujud nempel tok, nempel, nggak diteken, tekennya bukan diurek-urek gini loh ya Pak Bu ya. Tekennya itu teken normal aja, teken. Seakan-akan kita naruh kepala kita di bantal dan bantal kita itu kempis, itu sudah sah sujud kita. Difahami nggih, Bapak Ibu? Taib. Kemudian at-tumakninah sudah. Al-hadi asyar yang ke-11, duduk di antara dua sujud ya. Paling afdalnya duduk di antara dua sujud adalah apa? Dengan duduk tawarruk atau duduk apa satunya itu? Ada yang tahu? Duduk tawarruk apa iftirash? Monggo, Bapak Ibu, duduk yang benar ketika tasyahud awal, Masnya yang kopiah putih, duduk tawarruk, ya jenengan yang noleh barusan. Ketika di belakangnya Ustadz kacamata, siapa namanya Ustadz Al-Mukarram? Duduk tasyahud awal itu harus, mosok sing takon jenengan toh, ya aku ya oleh takon kan. Monggo. Duduk ketika tasyahud awal harus tawarruk atau iftirash. Ini kan imam masjid ya. Jenengan imam masjid juga bukan ya? Bukan. Nggih. Monggo dijawab, tonggo dhewe iki wong 90. Tawarruk atau iftirash? Oh, Ustaz Faisal sudah, saya enggak mau nanya karena dekat, yang paling jauh yang saya senang. Monggo Masnya yang kofiah yang pertanyaan terakhir tadi. Ketika tasyahud awal, kita ini duduknya tawarruk atau iftirash? Nggih, monggo. Pertanyaan gampang kok. Monggo jenengan maju, ngapunten. Iftirash, bagaimana duduk iftirash itu? Monggo. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo Ibu, jangan sampai Anda duduk habis rokaat sujud kedua, rokaat kedua, ada yang duduknya seperti ini. Nggih, kecuali yang sakit ya. Duduk kakinya seperti ini atau seperti ini. Nggih, dilihat kelihatan yang Bapak-bapak jadi telapak kakinya menyilang, itu tidak boleh. Atau telapak kakinya seperti ini, atau kebalikan, ono maneh sing model anyar. Sing kanan niki. Nah, iki sakjane ya soro. Sunah Nabi wis paling enak. Di variasi. Monggo Mas. Berarti duduk di antara dua sujud itu iftirash atau tawarruk. Loh, jangan kayak gini. Saya mau tanya iftirash atau tawarruk. Yakin iftirash? Gimana iftirash itu? Monggo hadap kiblat. Jenengan hadap kiblat. Nih ke sini. Sujudnya ke kiblat. Biar Bapak Ibu kelihatan pas duduk iftirash. Nggih. Bagaimana duduk iftirash itu? Nah, apakah benar Bapak Ibu seperti ini duduknya? Yang ibu-ibu hording dibuka sitik, Kak Bobo. Silahkan sedikit biar sik kok diubah. Wis gak kuat ya. Biasanya apa? Wis keringing. Bagaimana duduk iftirash itu? Duduk iftirash adalah kaki kanan, nggih, sebentar.
Loh jenengan kayak tadi menyilangkan itu salah. Tandengan, Pak. Oh cantengan, ngapunten berarti. Ustadz mau ndi kok metu. G, itu ya seperti ini. Ya wis. Terus kalau duduk tasyahud akhir itu bagaimana? Berarti duduk tasyahud akhir iftirash apa tawarruk? Mungkin kebalik katanya. Nanti saya jawab. Monggo. Gimana sih duduk tasyahud akhir itu? Ya, kaki kiri agak mundur. Nggih, kaki kiri ya. Kaki kiri disilangkan, dikeluarkan kaki kanannya. Ini sunnah Bapak Ibu. Nggih, sunnahnya seperti ini, kaki kiri dikeluarkan. Monggo silahkan kembali. Barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu, duduk yang benar ya. Duduk iftirash dan duduk tawarruk ya. Duduk iftirash adalah duduk yang tadi sudah disampaikan oleh masnya tadi, ialah dengan dia menaruh kedua kakinya tidak menyilangkan kaki kirinya. Dan duduk tawarruk ialah dengan cara dia menaruh dengan cara normal seperti yang saya sampaikan atau yang dicontohkan masnya tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan terakhir tentang duduk iftirash dan tawarruk bisa ditanyakan ke saya. Ada pertanyaan? Jangan saya ngomong wallahu a'lam langsung wis gak takon. Tentang dua sujud ini, monggo. Lebih tepatnya kalau sesuai dengan hadis ya, tawarruk adalah saat pantat menempel ke lantai, itu iftirash ya. Dan tawarruk juga sama, tapi kaki kirinya dikeluarkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita sudah selesai waktu kita yang terbatas ini. Mudah-mudahan dengan barokah kita mengaji kitab Safinatun Najah, kita bisa menyempurnakan sholat kita dengan sempurna di hadapan Allah dan diterima, tidak kurang pahalanya ketika nanti kita lihat di alam kubur kita. Amin Allahumma amin. Kita berhenti di duduk tasyahud akhir. Ada pertanyaan sekali lagi, monggo, nggak usah pakai khawatir karena duduknya lamanya kita di sini lebih baik daripada nanti lamanya kita di hari kiamat dihisap oleh Allah. Aduh, lama sekali ya. Lebih baik lama kita tunggu 5 menit selesai jam 5 kurang seperempat, maghribnya masih 1 jam lebih lagi ya. Masih jam 5.56, masih 1 jam lebih ya. Maghribnya kan mundur, asarnya kita juga mundur tadi ya. Jam 3 lebih. Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk bapak-bapak tasyahud akhir atau pertanyaan umum? Silahkan. Sampun cukup? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, memperbaiki akhlak kita kepada Allah dalam sholat kita, mempertemukan, menakdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih sempurna lagi untuk puasanya, sholatnya. Dan apabila Allah belum menakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'as siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten ingkang kathah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad